Terima kasih Bapa kami boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih untuk semua apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami telah bersorak-sorai akan Engkau. Kami telah menyaksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan sungguh hati kami rindu akan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong membimbing kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Tuhan percayakan, Tuhan Engkau urapi. Apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan berbicara bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hari ini 14 hari kita ada di tahun yang baru. 2 minggu hari ini kita sudah ada di tahun yang baru. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. Jika sudah dapat, sekali lagi saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dalam perikop pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya baca yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat kedua sampai 5 kita bersama-sama. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menusukmu dari lubang kubur, yang memakai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sama-sama. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gurun dan jalan. Amin. Silakan duduk. Bapak dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Mungkin kipas bisa dinyalakan, jendela dibuka. Iya, supaya ada yang tetap konsen ke depan.
karena memang tantangan paling berat bagi orang Kristen itu pada saat mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saya katakan? Karena banyak yang dipikirkan. Sudah ditinggalkan rumah juga dipikirkan. Ya, pikirkannya yang di rumah, bukan yang di sini. Ya. Tapi percaya bahwa Tuhan sudah janjinya menyertai. Amin. Amin. Ya. Bagi saudara, hari ini satu hal yang ingin kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yaitu tentang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Satu kisah yang nyata Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat kami ke Desa Oo. Ada doa untuk peletakan batu pertama. Sebelum kami berdoa, biasa duduk-duduk, kebetulan mangga di sana masih banyak buahnya. Kami makan mangga. Ketika karena yang mau dibangun itu di sebelah kanan yang sudah pernah ke sana, kalau menghadap jalan sebelah kanan, saya lihat-lihat tukangnya dan ngobrol, kita cerita lah. Tapi tiba-tiba saya dengar suara ibu atau gimana, seperti ramai sekali. Aduh. Apa yang di dalam hati saya? Kok sampai ada suara yang tiba-tiba agak penasaran. Rupanya Bapak Ibu Saudara, ibu baru sadar bahwa ada dulu anak anjing yang dibawa ke Desa Oo, dan ketika dia ketemu ibu, dia langsung senang sekali, lompat dan dijilat kakinya dan sebagainya, sampai anjing itu terkencing-kencing sampai senang. Iya. Dan ketika saya juga pas lihat, dia juga masih kenal saya, dia juga datang dan lompat-lompat. Saudara, dia tidak lupa sama tuannya dulu. Dia tidak lupa sama sekali. Waktu kami juga bawa anak anjing dari Kupang di Maulava, itu masih kecil juga. Ketika dia sudah besar dan sudah mau beranak juga, sudah besar atau beranak tidak tahu. Tapi datang pemiliknya ke sini juga dari Kupang. Waktu itu Bapak Pendeta siapa? Tanesa. Dia juga dilompati dan dia tahu bahwa ini juga pemiliknya yang awal. Anjing tidak bisa melupakan Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia itu dia bisa melupakan Tuhan. Makanya dalam kitab Yesaya itu tegas Bapak Saudara. Allah begitu keras berbicara kepada umat bahwa sapi, lembu, dia tahu siapa pemilik. Tapi kamu hai umatku tidak tahu siapa Tuhan. Memang manusia cenderung dia lupa, suka lupa. Ya kalau lupa taruh dompet sih nggak apa-apa lah, masih dimaklumi. Lupa taruh kunci mobil juga ada dimaklum. Tadi malam waktu ada acara Batak, saya lupa kalau Alvaro pinjam HP saya. Lalu waktu saya mau ketik nomor HP, ada keluarga yang marga Tambunan baru ketemu selama saya 18 sampai 19 tahun baru ketemu yang marga Tambunan, baru Tambunan, pamnya. Jadi saya minta nomor HP-nya dari Han di sana. Lalu saya bilang, HP? Sampai saya suruh, coba tolong diumumkan HP saya hilang. Tiba-tiba Alvaro bilang, saya ada pakai, Bapak tadi kasih saya pinjam. Oh iya ya, saya lupa. Jadi memang gampang lupa. Tapi
kalau yang demikian tidak apa-apa lah. Suka lupa atau sering lupa, tapi sama Tuhan jangan lupa. Amin. Jangan sama Tuhan, jangan sampai lupa. Itu yang paling berbahaya. Yang paling mengenaskan adalah lupa kepada Tuhan. Coba kita renungkan. Bisa nggak hitung-hitung kebaikan Tuhan? Satu-satu hitung kebaikan Tuhan. Kalau saya hitung-hitung, waduh, rasa-rasanya tidak cukup. Mau catat di mana? Begitu banyak. Dari bangun tidur, dari pagi, siang, malam, sampai seterusnya. Bahkan terlebih kebaikan Tuhan ketika Dia mau menyelamatkan kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Kita belajar dari pemazmur Daud. Dia berkata, pujilah Tuhan dan jiwamu, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan dan jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ayo saudara, kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Kita harus percaya di tahun yang baru 2024 bahwa tahun yang akan kita jalani dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mungkin ada banyak orang yang sudah tidak bisa melihat bahwa tahun 2024 ini tahun yang bisa diharapkan atau sesuatu yang penuh dengan sukacita. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Bapak saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mungkin untuk hal-hal yang lain kita bisa lupa, tapi untuk Tuhan jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa mau beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa mau berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa juga pun untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Itu tidak boleh lupa dalam hidup. Mungkin kita orang pernah hutang dengan kita lupa dia bayar. Tidak apa-apa, kita lupa. Kira-kira rugi atau tidak? Kalau kita orang punya hutang, kita lupa, jadi tidak lagi ya sudahlah, tidak lagi dibayar atau tidak lagi dia bisa mengembalikan. Saya lupa, kamu punya hutang dengan saya. Kalau lupa dengan istri, boleh kan? Dia sudah punya istri, sudah punya suami. Ada satu teman hamba Tuhan, dia juga pendeta. Dengan istrinya dia mau berkunjung ke jemaat, namanya di kota besar. Lalu dia isi bensin lah, karena bensinnya sudah berkurang. Bapak Ibu Saudara, isi bensinnya, selesai isi bensin. Kalau isi bensinnya tentu tidak bisa istrinya duduk saja di belakang, toh pasti harus turun karena mau dibuka tangki bensinnya, lalu isi. Selesai isi bensin, hamba Tuhan Pak Pendeta ini tibalah di jemaat. Jemaat senang karena dikunjungi. Lalu jemaat bertanya, Pak Pendeta sendiri kok? So, ibu mana? Lalu dilihat ke belakang. Ibu sudah ada. Dia ingat berani tinggal di pom bensin. Saudara,
Dia tinggal di pom bensin, dia tidak tahu dia tinggal di pom bensin. Saya percaya Bapak di sini tidak pernah mengalami, ya. Selalu ingat kalau pas lewat pom bensin isi bensin, ya. Itu karena manusia begitu Bapak Saudara, dia bisa lupa. Tapi dengan hal-hal yang lain di dunia ini, tapi dengan Tuhan, hari ini kita mau belajar tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Apa tanda-tanda orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan? Ada tanda-tandanya. Orang yang lupa akan kebaikan Tuhan. Atau tanda-tanda orang yang tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Kita mau belajar di sini tentang orang yang tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Hal yang pertama, kita belajar tanda-tanda orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Yang pertama Bapak Saudara, ayat 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mahkotai kau dengan kasih setia dan rahmat. Pemasmur katakan bahwa jangan lupakan segala kebaikan Tuhan, karena Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Tanda orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, yang pertama itu Bapak dan Saudara, dia hidup dalam kekudusan. Dia hidup dalam kekudusan. Tidak lagi hidup di dalam ketidakkudusan. Dia hidup dalam kekudusan. Dia melihat kebaikan Tuhan yang telah menebus dosa-dosa, yang telah memahkotai dia dengan kasih dan rahmatnya yang begitu besar. Jadi ketika dia ingat kebaikan Tuhan yang telah dianugerahkan kepadanya, bagaimana dosa-dosanya telah ditebus, maka dia hidup dalam kekudusan. Saudara, mengapa orang tidak bisa hidup dalam kekudusan? Dia bilang tidak mungkin hidup dalam kekudusan. Karena dunia ini penuh dengan dosa. Karena dia lupa akan kebaikan Tuhan. Dia lupa bahwa Yesus sudah menebus hidup. Yesus sudah mengampuni segala dosa. Tidak mungkin kalau dia ingat kebaikan Tuhan. Tidak mungkin kalau dia selalu melihat kebaikan Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan hidupnya, lalu dia berbuat dosa lagi. Jadi orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, dia selalu hidup dalam kekudusan. Dia jaga hidup. Dia jaga bagaimana dia harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Dia jaga bagaimana hidupnya ketika bersama dengan lingkungannya, bersama dengan keluarganya, dan lain sebagainya. Tapi saudara, jaga kekudusan. Bukan kita lagi terpengaruh dengan dunia, kita tinggal di dunia, tapi bukan untuk mengikuti arus dunia. Kita tinggal di dunia untuk mempengaruhi dunia, supaya dunia mengenal siapa Yesus di dalam hidup setiap umat manusia. Saudara, memang tidak mudah. Tapi kalau kita selalu melihat, mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib. Tuhan sudah mau menderita untuk saya yang berdosa. Ketika kita ingat kebaikan Tuhan itu, maka kita akan menjaga hidup kita. Berarti hidup ini bukan lagi milik. Hidup ini adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Saudara, menjaga hidup
tetap kudus. Amin. Kita ini akan kelihatan sebagai anak Tuhan, akan kelihatan sebagai hamba Tuhan. Itu dilihat dari mana? Dari kehidupan. Apakah dia hidup menjaga kekudusan atau tidak? Ya, ketika dia berkata-kata dengan orang lain, ketika dia berpikir dengan orang lain, ketika dia punya teman orang lain. Bagaimana? Saudara, waktu kami pulang kampung ke Medan, ya, biasa malam tahun baru itu nyanyi-nyanyi, ya, lalu dikasih semangat, yang mau nyanyi nanti di sawah ya, gitu dong, ya, nyanyi-nyanyi. Saudara, kami karena mau merayakan bersyukur kepada mama saya yang sudah 70 tahun kemarin, kami cari satu tempat yang agak nyaman lah, ya, yang sederhana. Lalu kami kumpul keluarga, anak dan cucu di situ. Lalu disiapkan di situ televisi untuk karaoke, untuk bernyanyi. Masing-masing menyanyi, keluarga-keluarga, kakak-kakak saya, saudara saya, baru cucu-cucu dari mama saya, mereka nyanyi. Saudara, saya selalu diminta untuk nyanyi, karena saya suara pas-pasan loh. Pas nilainya 9, pas nilainya 10. Nanti saya kasih sawer, nyanyilah, panggil saya saudara perempuan itu Ito gitu. Nyanyilah tuh, enggak nyanyi dari kemarin-kemarin gitu. Karena mereka nyanyi. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, saya nyanyilah hari ini di sini, saya bilang. Ya saya ini Muslim, punya adik Muslim, dan ada satu adik saya yang Muslim. Dia selalu yang mencari lagu-lagu, tuh setel di depan di televisi. Lalu saya bilang, ya udah nggak apa, sekarang saya nyanyi, karena kalau juga mau saya tuh, saya bilang, sudah nyanyi. Saya minta ibu temani supaya suaranya lebih bagus lagi. Lagunya ketik, lagunya apa waktu itu lagunya ya, kita nyanyi. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, supaya dia juga tahu Allah siapa yang dekat. Ketik, cari lagu-lagu, nyanyi. Hanya dekat Allah, udah seterusnya gitu. Tapi kau mau dapat CD-nya nanti. Jadi kami nyanyi. Saya sebenarnya mau pilih lagu-lagu dunia. Saya teringat dulu saya ini suka nyanyi lagu dunia, ya, sampai joget-joget malam-malam pun habis kerja dengan teman-teman itu nggak karu-karuan itu di tempat kerja waktu saya masih kerja. Musik sampai kencang kedengar satu perusahaan. Kita diminta, saya ingat kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni, menebus dosa saya. Bagaimana dulu saya hidup begitu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sampai saya cerita bersaksi Bapak Ibu Saudara waktu pelayanan di Kisaran, ada keluarga bilang, kau parah-parah karena kesaksianmu itu, katanya. Yang saya tahu kau tidak seperti itu dulu, katanya. Saya juga heran, saya yang mengalami, dia yang tidak percaya. Tapi karena memang tidak pernah ketemu dengan saya, waktu itu hanya saat pernikahan adat, lalu ada keluarga yang hadir. Saudara, nyanyi lagu itu sebenarnya untuk menjaga kekudusan juga, ya. Bahwa kita harus tetap menjaga
sekalipun pergaulan kita itu dengan dunia luar, kita tidak boleh terpengaruh. Kalau ada orang yang minum mabuk, ya silakan dia yang minum mabuk. Saya tidak akan terpengaruh, karena saya dulu seperti itu, minum mabuk, merokok dan lain sebagainya, berjudi dan lain sebagainya. Karena ingat kebaikan Tuhan, jaga kekudusan. Makanya saya selalu kepada anak-anak muda, ya, yang sudah mulai melihat, memikirkan teman hidupnya, atau yang sudah punya pacar misalnya, hati-hati. Karena pada saat pergaulan dalam berpacaran itu harus dijaga kekudusan. Jangan sampai sembarang. Kami dulu diajar, bahkan mama saya juga pernah mengingatkan kepada saya sebelum saya juga merantau ke luar. Dan saya selalu diingatkan oleh hamba Tuhan yang membimbing saya, ya, jaga kekudusan. Kalian masih muda. Bahkan kamarmu pun jangan sampai dimasuki oleh orang lain, karena itu khusus untuk dirimu sendiri. Bagi yang muda-muda, jadi dijaga kekudusan, jangan sampai tercemar. Saudara, sepertinya ini sesuatu yang sangat tidak mungkin, tapi kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ya. Kalau orang lain berkata kotor, ngomongnya suka ngomong-ngomong kotor, ya kita jangan terpengaruh ikut omongan kotor dia. Sopir yang membawa kami jalan-jalan, ngantar kami ke sana, kalau dia lihat ada motor atau mobil yang mau menyerempet dia maki habis-habisan. Yaitu dia, karena dia belum mengenal Tuhan. Tapi tidak mungkin saya ikut-ikutan maki dia. Dia memang betul dasar-dasar begini, toh. Kalau nama-nama kebun binatang sudah berapa disebut untuk dia yang mulai menyerempet mobilnya. Karena dia pikir kalau tabrak saya yang salah juga. Walaupun dia yang salah, tetap saya salah. Ya kalau orang yang tidak hidup dalam Tuhan, ya dia tidak akan menjaga kekudusan. Dia tidak akan mungkin bisa menjaga kekudusan, karena dia tidak ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itulah pemazmur perintahkan jiwanya supaya pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, dia tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang kudus, Allah yang sudah menyelamatkan hidup dari lubang kubur. Saudara, mari kita belajar dari Pak. Kita jalani hidup di tahun yang baru ini, 2024, dengan hidup dalam kekudusan. Ingatlah kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Sebentar kita akan berjamuan, mengingatkan kembali pengorbanan Tuhan, mengingatkan kembali bagaimana darah dan tubuh Kristus yang menebus dosa-dosa. Itulah mengapa dikatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Makanya orang yang sudah dalam Tuhan itu dia hidupnya baru, pikirannya baru, hatinya baru. Jadi ketika ada di tengah dunia, maka dia hidup dengan hidup yang baru, yaitu di dalam Kristus. Yang kedua, tanda-tanda orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, dia hidup tetap
setia kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Setia beribadah, setia untuk selalu menjalin relasi dengan Tuhan, setia dalam banyak hal di dalam Tuhan. Bahkan saya mau katakan setia baca firman Tuhan. Saudara, mari kita setia dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah tidak setia. Kenapa kita berpikir untuk tidak setia sama Tuhan? Tuhan tidak pernah berpikir untuk tidak setia dengan kita. Tapi yang sering berpikir tidak setia itu adalah kita manusia. Ketika ada masalah, mulai kita marahin Tuhan. Tuhan yang menjadi, kalau bahasa apanya apa? Kambing hitam. Jadi disalahkan Tuhan semuanya. Sehingga demikian kita tidak lagi setia dengan Tuhan. Mari kita setia. Karena orang yang setia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan dan tidak pernah dilupakan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah ini yang sering selalu disampaikan. Orang yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, yang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dia selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberi waktunya, memberi tenaganya, memberi segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, setia. Yang kedua tadi, yang ketiga, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah kasih yang terbaik, nyawanya, tubuhnya, pribadinya terbaik. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah memperoleh yang terbaik dari Tuhan, maka kita juga melakukan hal yang sama. Berilah itu, jangan akan kebaikan. Saudara, bagaimana praktek aplikasinya dalam hidup kita? Saat kita hidup di tahun yang baru ini, beri yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Adakah kita ketika kita diberi sesuatu yang tidak baik, kita senang? Pasti kita akan berkata, yang terbaik, diberi yang terbaik. Ini yang harus kita bisa camkan renung. Daud memberikan yang terbaik untuk dia yang telah menebus hidup. Diperintahkan jiwa untuk memuji, menyembah Tuhan. Orang-orang yang sudah mendapatkan yang terbaik pasti akan memberi yang terbaik. Apa yang mau kita beri yang terbaik di tahun 2024? Apakah kita sudah berpikir? Kita sudah renungkan?
tahun 2024 ini saya akan beri yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang terbaik yang mau kita berikan untuk Tuhan? Mari kita sama-sama merenungkan dan memikirkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kita lupa apa yang terbaik untuk Tuhan. Daud adalah orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dia katakan bahwa dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Pertanyaannya adalah, maukah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tahun yang baru? Mari kita saling mengingatkan sambil berkata kepada samping kanan kiri saya, kanan kiri kita, kata, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Berilah yang terbaik, ya. Kalau kasih senyum, senyum yang terbaik, jangan senyum yang asal. Kalau lihat orang, lihatlah dengan baik, jangan lihat mau menerkam. Kalau datang beribadah, beribadahlah dengan berikan yang terbaik. Fokus kepada Tuhan, itu yang terbaik. Tapi kalau kita ibadah, fokus kita entah kemana-mana, mikirkan sampai di balik lembah gunung sana dan lain sebagainya, kita sudah tidak memberi yang terbaik. Beri yang terbaik. Saya selalu ingatkan kepada anak-anak di rumah, kalau beri sama Tuhan, kasih yang terbaik. Tenaga, kasih tenaga yang terbaik. Pikiran, pikiran yang terbaik. Bahkan sampai kasih persembahan pun, kasih yang terbaik. Jangan yang sudah kumal-kumal, yang kita sendiri pun tidak betah pegangnya, lalu kita kasih untuk gereja. Beri yang terbaik. Masa kita tidak bisa beri yang terbaik? Kalau saudara punya setrika di rumah, punya setrika kan? Alat gosok kan ya? Bajunya sering setrika. Itu apa disetrika? Supaya kelihatan rapi dan baik. Jadi mau kasih persembahan, setrika juga. Jangan yang kumal, yang terbaik. Tidak selalu bicara nilai, tapi yang terbaik. Juga kalau kasih persembahan itu jangan dikumal-kumal begini Bapak Saudara. Itu sudah benar setengah mati tiba-tiba kencang tersobek lagi angkanya. Lipat baik-baik, masukkan baik-baik, beri yang terbaik. Jangan kesal, lalu diperas-peras uang, masukkan. Sehingga terbaik yang kita kasih sama Tuhan. Ya? Apakah Tuhan kekurangan? Dia sumber berkat kita. Jadi, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Berilah yang terbaik. Ada 3 tadi. Yang pertama apa? Orang tanda orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, dia hidup dalam kekudusan. Jaga hati-hati di luar sana. Mungkin di dalam gereja kita seperti malaikat terang, di luar sana seperti malaikat gelap. Ya, di sana mulai nanti kedengar itu di mana di gereja, di gereja GKR makin jahat, bukan makin baik. Kita harus tunjukkan hidup dalam kekudusan. Yang kedua apa tadi? Setia. 5 huruf saja. Setialah kepada. Setia dan setia. Dan saya pesan nasihat, kita punya grup baca Alkitab 5 pasal. Setialah baca itu 5 pasal. Ya.
Memang awalnya kita akan berapi-api, tapi api itu bisa kadang-kadang mulai mengecil, bahkan padam. Jangan. Saya pribadi juga tidak akan memadamkan itu. Ya, jadi semakin kita setia, berkatnya pun luar biasa. Dan yang ketiga apa? Berilah yang terbaik. Mau beri apa sama Tuhan? Beri yang terbaik. Mau beri waktu sama Tuhan? Beri waktu yang terbaik. Ya. Mandi cepat-cepat mau gereja, jangan tunggu jam lama-lama akhirnya terlambat. Kalau naik pesawat kita, jam berapa pesawat? Jam 6 berangkat terbang. Ya, kami setengah 6 di Medan, Kuala Namu itu kami tidak tidur. Jam 12 kami sudah berangkat malam. Kenapa? Takut terlambat. Tapi kalau kadang-kadang ke gereja kamu gak takut terlambat? Enggak apa-apa, yang penting gereja toh. Yang penting masih dapat ini nyala. Ya mungkin masih dimaklumi berapa persen lah seperti itu. Tapi saudara, namanya mau beri yang terbaik itu, kita harus siapkan malam-malam istirahatnya, ya kan? Jangan main game sampai malam, sampai jam 3, ya kan? Atau sampai ini penyakit. Sama dengan orang narkoba itu tidak bisa dikendalikan lagi. Dirinya dikendalikan oleh game. Hati-hati. Saya biasa lihat anak-anak muda kalau main sudah pegang HP itu yang dikejar hanya gamenya saja. Baca kita tidak bisa, main game sangat bisa. Jadi hati-hati, punya HP bukan untuk main game. Salahkah main game? Tidak. Apa yang salah? Ketika kita sudah dikuasai oleh game, kita tidak bisa buat apa-apa. Iman kita kalau kita tambah maju main game, jangan main game. Yang membuat iman kita tambah maju, lakukan. Tapi membuat iman kita tambah tidak maju, lepaskan. Karena kita tidak akan bisa memberi yang terbaik. Cukup sudah, nanti sampai malam hidup selesai. Kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita belajar dari Daud untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan karena besar kasih-Nya kepada kita. Saya undang pemain musik untuk ke depan kita.